Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi di sini saya ingin men-sharing ya teman-teman, cara pandang saya, cara berpikir saya terhadap rezeki yang kali ini kita bahas adalah rezeki harta ya teman-teman. Jadi seperti yang judul sudah saya tulis, memiliki harta, mendapatkan harta tanpa berdoa itu sama seperti mencuri. Jadi apa maksudnya? Jadi saya itu selalu menghubung-hubungkan sebuah kejadian atau apa yang sudah saya alami itu dengan cara bekerja Allah. Jadi cara kerja Allah kepada kita itu seperti apa gitu. Contoh misalnya kita ingin memiliki mobil. Ya Allah, kita harus izin dulu. Karena apa teman-teman? Semua yang ada di dunia ini kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Jadi kalau kita menginginkan harta itu, kita harus izin dulu sama pemiliknya. Jadi saya tuh berpikir seperti itu. Jadi ketika saya memohon kepada Allah, saya meminta izin kepada Allah, ya Allah saya izinkanlah aku memiliki ini gitu. Allah izinkan itu teman-teman. Jadi Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang mungkin meskipun ikhtiarnya, usahanya kecil, tapi ketika tawakalnya besar, Allah akan mudahkan itu semua. Allah akan memberikan kita petunjuk dengan begitu cepat gitu. Jadi kita harus selalu berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk rezeki yang rezeki kita yang dapatkan tanpa berdoa adalah mencuri itu maksudnya. Jadi ketika hamba-hamba ini menginginkan, misalnya menginginkan mobil itu, tapi tanpa berdoa, tanpa meminta izin kepada sang pemiliknya, dia akan berusaha memakai caranya sendiri supaya itu menjadi miliknya tanpa berdoa. Kita mungkin mendapatkannya, ya mungkin kita mendapatkan harta itu, tapi sesegera mungkin Allah ambil. Allah itu mengambilnya itu dengan cepat. Jadi ibaratkan tuh saya kayak bayangin Allah itu seperti memperhatikan, ya ambil saja sudah, ambil saja. Dan Allah memberi kesempatan orang itu untuk menikmatinya juga. Tapi ketika Allah sudah mulai melihat dia jauh sesat gitu misalnya, diambillah harta itu kembali. Kayak Allah tuh bilang, ini saya ambil ya hari ini gitu, ini mobilnya saya ambil sekarang hari ini gitu, karena kamu waktu mengambilnya juga kamu gak izin sama saya gitu. Jadi saya tuh membayangkannya seperti itu gitu. Tapi saya tuh berpikir positif bahwa Allah itu masih sayang kepada hamba-hamba yang hartanya tuh cepat diambil. Kenapa? Karena mungkin Allah itu nggak mau mereka menjadi lebih sesat dari godaan syaitan. Jadinya Allah ambil segera mungkin harta itu supaya apa? Supaya dia mau mendekatkan diri kepada Allah, mau berdoa, mau bertawakal lebih besar lagi kepada Allah. Jadi masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri teman-teman. Apa yang kita mau sebenarnya itu Allah izinkan. Yang penting kita meminta izin dulu sama yang memilikinya gitu. Kita akan diberikan stabil, kita akan diberikan rasa tenang, dan kita tuh Allah tuh hanya ingin kita mau menjadi manusia yang bertawakal gitu kan. Karena kita hidup di dunia kan menjadi khalifah yang tugas kita itu bersujud kepada Allah, ya kan, kita menyembah Allah, kita bersujud, kita beribadah. Jadi kayak bekerja, sekolah itu kan hanya selingan kita supaya kita tidak bosan berada di dunia. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar yakin juga kuncinya. Jadi karena meskipun kita sholat misalnya, tapi kita tidak yakin, masa iya sih aku bakal dibantu begini. Tapi kita sholat itu sama dengan kita kita tahu kewajiban tapi kita nggak tahu ilmunya gitu teman-teman. Dan kita tuh nggak mau berhusnuzon kepada Allah, kita masih bersuuzon gitu kan. Kita harus husnuzon sama Allah, kita harus yakin, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah semua akan dimudahkan teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sharing kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik dari video ini. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.